memang baru ini saja saya kira yang memulai melakukan semacam pitching ide kepada publik Indonesia bahwa jika Gus Muhaimin ini terpilih nanti, kira-kira inilah yang akan dijalankan. Desa saja, ini urusan desa saja sudah hampir 12 tahun juga diurusi PKB. Mulai dari undang-undang desa sampai kementerian desanya. Berapa banyak desa yang sudah tertolong dan kesejahteraannya membaik. Rilis kita terakhir kita menunjukkan ada progres yang cukup positif sebetulnya. Dibanding partai-partai yang lain, PKB ini relatif stabil di atas 9%. Kalau kita lihat komentar-komentar di media dan di berbagai diskusi, kita melihat ada kerinduan pada tokoh-tokoh yang selama ini kita catat memiliki dukungan cukup signifikan dari masyarakat sebagai potensial kandidat presiden 2024 ini. Belum ada satupun yang berbicara tentang ide-ide substantif tentang Indonesia ke depan. Dan saya senang sekali hari ini Bung Rocky sudah mengatakan dari belakang ke depan bahwa ini pidato pertanggungjawaban. Jadi memang baru ini saja saya kira yang memulai melakukan semacam pitching ide kepada publik Indonesia bahwa jika Gus Muhaimin ini terpilih nanti, kira-kira inilah yang akan dijalankan. Kira-kira itu. Dan diharapkan ini akan memancing perdebatan yang lebih serius di kalangan akademisi dan juga di kalangan politisi, terutama saya kira di kalangan tokoh-tokoh yang potensial menjadi calon presiden di 2024 nanti. Siapa nama tokoh-tokohnya kita sudah umumkan berkali-kali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini juga penting dicatat, ini tidak terlalu serius, tapi saya kira penting digarisbawahi, bahwa Caimin itu kan sudah jadi Ketua Umum PKB lebih dari sekitar 17 tahun, itu Caimin ya. Tetapi hari ini, Caimin tidak berbicara dalam kerangka sebagai Ketua Umum PKB, tapi Ketua Umum PKBS, Partai Kebangkitan Bangsa Sejahtera. Kira-kira begitu, PKBS. Jadi pelan-pelan ada yang berusaha menganeksasi wilayah tetangga, kira-kira gitu, dari sisi ide. Gitu, PKBS kira-kira gitu ya. Nah, yang seriusnya saya melihat memang Caimin dalam buku ini berusaha menggariskan argumen-argumen yang substantif tentang bagaimana Indonesia ini disempurnakan sebagai bangsa dan bagaimana kemerdekaan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tantangannya adalah di dalam buku itu Caimin masih kurang berani mengapresiasi dirinya sendiri. Setelah memimpin 17 tahun PKB, lalu di dalam kekuasaan 10 tambah sekarang 17 tahun juga di dalam lebih ya 10 ya dan sekarang 17 tahun juga di kekuasaan pemerintah untuk menunjukkan bukti saja, 1-2 bukti di dalam buku itu apa yang sudah dilakukan oleh PKB selama 17 tahun itu atau ditarik ke belakang. Padahal tadi saya diskusi dengan Gus Halim saya sebelum ke sini. Desa saja, ini urusan desa saja sudah hampir 12 tahun juga diurusi PKB. Mulai dari undang-undang desa sampai kementerian desanya. Berapa banyak desa yang sudah tertolong dan kesejahteraannya membaik lewat partisipasi PKB di dalam kabinet dan menjalankan program kementerian desa itu. Kenapa tidak disebut saja, tunjukkan buktinya. Gitu. Sebagai salah satu bukti hasil kerja PKB selama ini. Gitu. Sehingga Caimin punya dasar yang kuat gitu untuk membuat klaim Indonesia ke depan itu saat ini sampai di mana. Belum lagi di situ ada Bu Ida kan, nah itu sekitar 12 tahun juga kan Bu Ida di Kementerian Tenaga Kerja kan PKB ini, sebelumnya Mas Hanif sebelumnya lagi Gus Muhaimin. Saya kira itu akan membantu memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa PKB memang sudah berbuat dan akan berbuat lebih banyak lagi ke depan. Padahal dari sisi apresiasi saya kira rakyat juga sudah mulai menangkap sekarang ini
di rilis kita terakhir kita menunjukkan ada progres yang cukup positif sebetulnya. Dibanding partai-partai yang lain, PKB ini relatif stabil di atas 9%, relatif stabil dengan perolehan pemilu 2019 yang lalu. Partai-partai yang lain itu memang ada yang cenderung meningkat seperti partai sebelah sana, itu ada juga banyak yang menurun, tapi PKB relatif stabil sejak tahun 2019 sampai saat ini. Itu artinya apa? Kalau PKB bekerja lebih baik lagi dan menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat, maka masyarakat juga akan mengapresiasi. Termasuk gagasan ini kalau di backup dengan fakta dan kerja nyata seluruh kader PKB di akar rumput, saya kira laporan pertanggungjawaban tadi itu bisa ditangkap dari sisi hulunya. Tadi kan hilirnya, hulunya sekarang. Itu satu lagi saya kira yang penting digarisbawahi, ini soal NU juga. Penting saya kira, Cak Imin berbicara memang dalam konteks ini sebagai dalam konteks keindonesiaan secara keseluruhan. Tetapi saya kira dalam konteks PKB, NU penting direkognisi tentang misalnya sejauh mana PKB lewat partisipasinya di pemerintahan sudah ikut mendorong kemajuan, peningkatan kesejahteraan, dan juga penguatan SDM di basis-basis NU. Memang ini spesifik, tapi itu adalah bukti-bukti kontribusi dari Gus Muhaimin memimpin PKB berpartisipasi di pemerintahan bagi masyarakat Indonesia dan khususnya warga NU. Dan saya kira bukti-bukti itu jika disiapkan dengan cukup baik, itu akan memberikan dasar yang lebih solid untuk argumen visi Indonesia 2024 ini. Terima kasih, Pak.